Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini ada saya, Dea Yudhistira, beserta teman-teman saya. Saya Agnes Narspati Syarif. Saya Fadila Erli. Saya Kansa Putri Syadida. Nah, pada kesempatan kali ini kami membuat website Sistem Informasi Manajemen Produksi pada PT Viral Beauty. Perusahaan kami memproduksi produk skincare dan make up. Website ini digunakan untuk mengelola proses produksi secara terintegrasi mulai dari pengolahan bahan baku, PPIC, produksi, quality control, packaging, gudang produk jadi, hingga distribusi. Berikut adalah tampilan awal, yaitu from login dan from daftar. Jika kalian belum mempunyai akun, bisa diklik daftar. Namun jika sudah mempunyai akun, langsung saja diisi username dan passwordnya agar bisa mengakses isi dari website kami. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah kita registrasi, tapi jika kalian sudah mempunyai akun, bisa langsung ketik username dan juga password. Oke, sekarang kita akan membuat akunnya terlebih dahulu. Bisa diklik registrasi, lalu ketik nama lengkap sesuai KTP. Selanjutnya, klik username. Untuk username itu bebas aja mau menggunakan nama apa, tapi di sini saya tetap menggunakan nama lengkap. Nah, jika sudah, selanjutnya kita isi divisi. Bisa diklik, Mbak, divisi, dipilih. Kebetulan saya di sini sebagai PPIC, maka diklik PPIC. Kemudian kita buat password. Passwordnya rahasia ya. Oke, selanjutnya kita klik buat akun. Sudah berhasil. Selanjutnya kita masukkan username tadi yang sudah kita buat. Beserta password. Lalu klik masuk dashboard. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka akan terdapat beranda, gudang bahan baku, pipa isi, produksi, quality control, packaging, gudang produk jadi, dan distribusi. Untuk beranda dan gudang bahan baku akan dijelaskan oleh teman saya, Agnes. Baik, di sini terdapat beranda, di mana form beranda ini merupakan halaman utama pada sistem ERP yang berfungsi untuk menampilkan ringkasan aktivitas produksi dan distribusi perusahaan secara real time dengan adanya dashboard. Ini tuh pengguna tuh dapat memantau kondisi operasional tanpa harus membuka menu satu persatu. Di sini terdapat statistik produksi, di mana terdapat beberapa informasi, yaitu total produksi, di mana itu merupakan jumlah seluruh produk yang telah diproduksi. Kemudian ada QC checking atau quality control checking, itu merupakan jumlah produk yang sedang melalui proses pengecekan kualitas. Kemudian ada produk yang selesai, itu artinya jumlah produk yang telah lolos dari quality control dan siap untuk tahap berikutnya, seperti ke penyimpanan ataupun distribusi. Kemudian di sini terdapat statistik distribusi. Di sini juga terdapat beberapa informasi, yaitu terdapat total resi itu sebanyak 7, maksudnya itu jumlah nomor pengiriman yang telah dibuat. Kemudian ada barang yang dikirim, itu merupakan total produk yang dikirim ke pelanggan atau ke distributor. Kemudian ada di proses ini merupakan jumlah pengiriman yang masih dipersiapkan. Kemudian ada yang sedang dikirim, itu terdapat 2, itu maksudnya jumlah pengiriman yang sedang dalam perjalanan, dan yang terakhir itu ada diterima, yaitu jumlah pengiriman yang sudah sampai dan diterima tujuan. Di sini juga ada riwayat login karyawan, itu ada riwayat karyawan yang berhasil login ke sistem ini. Kemudian kita lanjut ke gudang bahan baku. Di sini terdapat form gudang bahan baku, di mana form ini tuh berfungsi untuk mencatat seluruh bahan yang digunakan dalam proses
produksi pada PT Viral Beauty ini, di mana PT Viral Beauty ini tuh memproduksi kosmetik, atau skincare ya. Di sini juga terdapat, informasi, yaitu ada kode bahan, itu merupakan identitas, dari setiap bahan baku. Kemudian ada nama bahan itu digunakan, dalam, formulasi produknya yang digunakan. Kemudian ada kategorinya juga, di situ merupakan jenis bahan berdasarkan fungsinya, itu terdapat bahan aktif, pelarut, maupun pengawet. Kemudian ada stok total, itu dalam satuannya kilogram maupun liter. Kemudian di sini juga terdapat stok yang sudah kita masukkan, yang sudah kita input, itu ada stok tersedia. Di sini saya akan menjelaskan pada baris pertama, itu terdapat kodenya itu RM-X001, di mana RM ini merupakan raw material dan X ini tuh merupakan, bahan aktif, dengan kodenya atau nomor urutnya itu 001 atau bahan yang pertama, itu nama bahannya itu niacinamide dengan kategorinya itu bahan aktif, stoknya itu 50 liter. Kemudian di sini jika ingin menghapus stok itu kita bisa melakukan aksi itu dengan hapus. Itu untuk menghapus data bahan yang ada pada, form gudang bahan baku ini. Untuk penjelasan, PPIC selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada tampilan ketiga yaitu dashboard PPIC. Untuk dashboard PPIC ini, bertugas untuk membuat SPK atau surat perintah kerja. Nah, di sini PPIC menentukan produk apa yang akan diproduksi, serta target produksinya dan tanggal mulai produksi. Di data ini, terdapat 10 SPK yang semuanya dijadwalkan mulai pada tanggal 13 Juli 2026. Selanjutnya, target produksi setiap produk berbeda-beda, sesuai kebutuhan. Misalnya, Gentle Facial Wash Gel memiliki target paling besar yaitu 9.800 piece. Sedangkan Flawless Cushion Foundation memiliki target 2.500 piece. Nah, SPK ini nantinya menjadi acuan bagi bagian produksi untuk melaksanakan proses pada produksi. Lalu selanjutnya, di tampilan yang keempat, yaitu produksi, dashboard produksi. Nah, setelah SPK dibuat oleh PPIC, sistem akan menghasilkan work order yang digunakan oleh bagian produksi sebagai dasar pelaksanaan produksi. Di halaman ini, kita dapat melihat jumlah produksi yang dikerjakan, serta status dari masing-masing produk. Nah, untuk sebagai contohnya ada status sedang diproses, yang dimana berarti produk masih dalam proses produksi. Selanjutnya ada status QC checking, menunjukkan bahwa proses produksi sudah selesai dan produk sedang melalui pemeriksaan di kualitas. Lalu selanjutnya ada di status selesai, yang berarti produk sudah lolos QC dan siap untuk tahap berikutnya. Jika dibandingkan dengan target pada SPK, terlihat bahwa beberapa jumlah produksi sedikit lebih banyak. Contohnya itu ada di Gentle Facial Wash Gel, targetnya tadi 9.800 piece, sedangkan jumlah produksinya yaitu 10.000 piece. Nah, penambahan ini dilakukan sebagai cadangan apabila ada produk yang tidak lolos saat proses quality control, jadi seperti itu. Selanjutnya, untuk proses quality control dan packaging akan dijelaskan oleh saya. Oke, selanjutnya kita ke quality control atau QC. Di sini itu tujuannya untuk proses pengendalian kualitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan perusahaan sebelum produk dipasarkan, serta warna dan untuk memastikan warna produk sesuai dengan standar perusahaan. Setelah itu ada parameter. Parameter ini digunakan untuk membandingkan dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada hasil pengecekan, itu sesuai standar mutu perusahaan atau tidak. Lalu ada status mutu, lulus atau reject. Lalu
Sebagai contoh di sini pada batch QC 20260093. Di sini hasil pemeriksaan warna menunjukkan kondisi tidak sesuai karena terlihat pucat, sehingga batch tersebut memperoleh status reject atau gagal. Oke, selanjutnya ada packaging atau pengemasan, yaitu proses membungkus atau mengemas produk yang telah selesai diproduksi ke dalam kemasan yang sesuai sebelum didistribusikan kepada konsumen. Lalu di sini terdapat nomor batch, jenis kemasan, jumlah produk yang dikemas, lalu jumlah finish good, lalu ada tanggal pengemasan. Nomor batch di sini berfungsi sebagai identitas untuk proses pengemasan sehingga perusahaan dapat melakukan pelacakan apabila di kemudian hari ditemukan kendala pada suatu produk. Lalu ada kemasan yang menunjukkan jenis kemasan yang digunakan pada setiap produk. Contohnya botol dropper 30 ml, lalu jar krim 15 gram, dan lain-lainnya. Setelah itu ada total atau pieces, yaitu menunjukkan jumlah unit produk yang berhasil dikemas pada setiap batch. Lalu ada tanggal pengemasan yang menunjukkan kapan proses pengemasan dilakukan. Lalu setelah itu ada kolom aksi ini digunakan untuk menghapus data apabila diperlukan oleh administrator. Selanjutnya untuk gudang produk jadi dan distribusi akan dijelaskan oleh Kansa. Oke, selanjutnya ada gudang produk jadi. Divisi gudang produk jadi ini bertugas untuk mengelola stok produk jadi yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dipasarkan. Di bagian atas ini terdapat input stok produk jadi yang petugas gudang yang terdapat kode finish good, nama produk, stok masuk, dan lokasi rak. Setelah data diisi, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database sehingga stok akan bertambah secara otomatis. Sebagai contohnya di sini yang sudah di-input produk jadinya ada beberapa produk, yaitu ada 10 produk sekiranya segitu. Yang pertama contoh ini ada glowing brightening serum 30 ml dengan kode FG SRM 0089 dengan total stok 3.200 dan lokasi raknya yaitu A01. Aksi di sini itu sebagai tombol hapus yang digunakan apabila terjadi kesalahan input data atau data sudah tidak diperlukan lagi. Oke, yang selanjutnya ada divisi distribusi. Menu distribusi yang juga dikelola oleh divisi gudang. Setelah produk tersedia di gudang, tahap selanjutnya adalah proses pengiriman ke cabang atau distributor. Pada bagian input pengiriman atau distribusi ini terdapat nomor resi, tujuan atau distributor, jumlah kirim, dan status pengiriman. Nomor resi sendiri di sini itu diisi oleh distribusi sendiri, lalu tujuannya juga, jumlah piecesnya juga, dan di sini bisa status pengirimannya itu ada diproses, sedang dikirim, dan diterima. Untuk yang sudah diisi itu ada riwayat pengirimannya. Satu contohnya itu ada di nomor resi INV 2026-001 dengan tujuan cabang Jakarta Pusat, dan jumlah yang dikirim itu ada 1.500 pieces dengan status diterima. Dan yang ada status sedang dikirim itu dari cabang Bandung dengan nomor resi INV 2026-003 dengan jumlah yang dikirim itu ada 1.000 pieces. Dan yang sedang diproses ada dari cabang Yogyakarta dengan nomor resi INV 2026-005. Dan hasil yang sudah di-input di
distribusi ini akan muncul di beranda seperti ini. Ini ada 3 yang sedang diproses, ada yang 2 yang sedang dikirim, dan 2 diterima. Jadi kesimpulan dari PT Viral Beauty ini adalah sistem ERP ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pencatatan data, tetapi juga sebagai sistem yang menghubungkan seluruh divisi dalam suatu database terintegrasi sehingga setiap proses bisnis PT Viral Beauty dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mudah dipantau. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok 2 yang PT Viral Beauty yang memproduksi kosmetik dan skincare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.